Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan tahun baru 1447 Hijriah dan bulan baru Muharram atau satu Suro yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang merayakan. Ya, saudaraku, di mana saja berada, kalau menurut saya yang orang awam dan rakyat jelata ini mengamati, memperhatikan kondisi perpolitikan di negara kita Republik Indonesia ini, yang banyak orang mengatakan sedang carut marut, sedang tidak baik-baik saja negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini, itu ya kalau menurut saya ya memang ada benarnya. Masalah politik itu ya masih ada pro dan kontra. Ada yang mendukung rezim, ada yang tidak mendukung rezim atau pemerintah yang sedang melaksanakan amanah itu wajar. Dan politik itu tidak semuanya mesti jelek, tidak semuanya mesti bohong. Sekali lagi, politik tidak semuanya jelek, tidak semuanya bohong, tidak semuanya hoax. Jadi semuanya itu tergantung kembali kepada masing-masing orang memandangnya, dan mindset dari orang itu sendiri, juga akidah daripada orang itu sendiri. Juga politik itu siapa yang menjalankan politik itu, siapa yang memegang tampuk kepemimpinan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau mereka itu baik, amanah, punya akidah yang kuat, insya Allah politik itu juga akan dijaga dengan baik agar tidak merugikan rakyat banyak, agar tidak menyengsarakan rakyat banyak, agar tidak yaitu merusak tatanan-tatanan konstitusi yang sudah disepakati. Oleh karena itu ya sudah barang tentu menurut saya sangat tidak bijaksana kalau digebyah uyah. Ya, digebyah uyah semua politik itu mesti jelek, politik itu mesti kotor, politik itu mesti bohong. Berita-berita mungkin para youtuber itu yang membuat konten-konten politik itu terus ada yang maaf mungkin mensinisi ya kalau politik itu mesti bohong, mesti hoax. Tergantung youtuber itu kalau akidahnya kuat, mindsetnya bagus, punya akhlak moral yang bagus, ya akan membuat konten yang mendidik, konten yang mencerahkan, konten yang mencerdaskan. Seperti misalnya kontennya Edi Mulyadi, kontennya Hersu Beno Alis. Untuk kali ini coba mari kita bersama-sama kita simak salah satu konten Hersu Beno Arif dari FFN. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Selamat merayakan Hari Raya 1 Muharram 1447 Hijriah dan juga selamat menikmati akhir pekan yang panjang, yang long weekend. Saya akan mengajak Anda untuk mengupdate kesehatan dari mantan Presiden Joko Widodo. Hampir sepekan menghilang, mantan Presiden Joko Widodo itu akhirnya nongol juga. Sejak merayakan ulang tahun keempat hari Sabtu 21 Juni 2025, Jokowi kan itu tidak lagi menampakkan diri. Ya, karena memang terbiasa sering nongol gitu, bahkan ini dia dikenal sebagai orang yang paling senang tampil di media, tiba-tiba menghilang pasti menimbulkan spekulasi, apalagi dikaitkan dengan kesehatan ya, yang sekarang ini memang menjadi spekulasi. Nah, setelah hari Sabtu kemarin itu, kelihatannya Joko Widodo ini memilih berdiam diri di dalam rumah. Para pendukungnya yang masih berdatangan ke rumahnya di kawasan Sumber Solo itu hanya bisa mengucapkan selamat ulang tahun melalui CCTV. Mereka juga mendoakan agar Joko Widodo itu segera pulih kembali, segera sehat dan bisa beraktivitas kembali. Wajar jika para pengikutnya ini banyak yang khawatir ya. Kendati ajudan itu mengatakan Joko Widodo itu hanya mengalami alergi,
Tapi penampakan Jokowi saat merayakan dan menerima ucapan selamat ulang tahun yang kemarin disebutnya sebagai tasyakuran itu tidak bisa dibantah dari ekspresi maupun penampakan wajahnya. Ya ini penyakit yang diderita oleh Jokowi itu makin parah. Dan ini nggak bisa kalau hanya disebut sebagai alergi kulit biasa saja karena katanya penyebabnya tidak cocok dengan udara di kota Vatikan. Akhir April lalu kan Joko Widodo itu diutus oleh Presiden Prabowo untuk menghadiri atau menyampaikan duka cita atas wafatnya Paus. Pada hari Sabtu kemarin itu posisi Jokowi itu hanya muncul sebentar. Itu pun terkesan posisinya itu dihalang-halangi oleh Iriana dan adiknya, bukan dihalang-halangi ya, ya apa ya? Kalau dihalang-halangi bukan Jokowi, tapi maksudnya eh, publik atau media itu nggak bisa langsung melihat keseluruhan dari tampilan Jokowi karena dia berdiri di belakang Iriana dan saudara-saudara Jokowi. Tapi karena Pak Jokowi badannya lebih tinggi ya akhirnya dia tetap terlihat di situ. Itu pun hanya sebentar dan kemudian Joko Widodo itu masuk kembali ke dalam rumah. Enggak seperti biasanya ya, kan dia biasanya dengan sukacita itu melayani para pendukungnya untuk foto bersama ini dan bahkan mereka ini sampai antri dan bergiliran masuk ke dalam rumah Jokowi untuk sekedar foto bersama. Setelah ulang tahun kemarin hari Sabtu itu Jokowi tidak muncul lagi. Bahkan ketika Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Mantu pada hari Rabu tanggal 25 Juni kemarin, Jokowi juga tidak hadir dan dia hanya mengirim karangan bunga saja. Jadi spekulasi tidak munculnya Jokowi selama beberapa hari ya, ini karena mulai tanggal berapa? 21 berarti 22, 23, 24, 25 ya selama 4 hari ya. Jadi nggak sampai hampir saya pekan nggak sampai 1 pekan lah ya. Itu kalau kemudian memunculkan dugaan bahwa atau spekulasi karena kesehatannya memburuk, ya nggak terlalu salah. Dan karena itulah kemudian aktivitas dan penampakan Joko Widodo dibatasi. Spekulasi itu makin liar ketika Kamis 26 Juni kemarin, koper-koper besar dikeluarkan dari dalam rumah Jokowi dan dimasukkan ke dalam mobil. Dan ini yang beredar di media sosial. Saya melihatnya di akun media sosial Thread ini ya. Akun Hunterman itu hunter.man-nya itu pakai M angka 4N itu mengunggahnya dengan narasi teranyar dari Oslo mau berobat ke luar negeri supaya ada alasan jika dipanggil sidang dia kemudian menyertakan itu emotikon orang ketawa dalam kurung ini perkiraan gua. Kemudian ini tagarnya Solo, geng Solo, Mulyono, sorotan tagar kabur aja dulu. Komentar netizen macam-macam ini. Ini saya Danusis Wanto itu dia mencuit begini, KPK suruh bekukan rekeningnya supaya tidak kabur. Kemudian Sigap Toha, bapaknya kabur, anaknya kita kerjain. Rio Pangestu, Jokowi udah mau kabur dari jeratan hukum kasus ijazah palsu dan korupsi atau sudah ketakutan mau digeruduk masyarakat Solo karena sudah ketahuan dia tamatan Universitas Pojok Pramuka. Jangan sampai Jokowi lolos dari jeratan hukum. Namun ini ada juga pendukung Jokowi yang membelanya. Boci Pedas 313 misalnya membantahnya. Hoak lu, barisan sakit hati. Jokowi itu katanya mau berlibur dan berangkat itu pada Kamis sore. Benarkah Jokowi bersiap berobat ke luar negeri dan sekaligus kabur? Saya cek di beberapa channel YouTube yang embedded atau setidaknya mangkal di rumah Joko Widodo itu ternyata Jokowi itu mengaku dia akan menemani anak dan cucunya berlibur, kata dia sekaligus proses pemulihan, bukan penyembuhan, disebutnya pemulihan kesehatannya. Artinya kalau pemulihan itu ya dia merasa sudah sehat. Misalnya nih saya lihat di channel daerah Solo, terlihat Jokowi kemudian menyusul 2 orang cucu yang sudah keluar terlebih dahulu. Sudah. Pak Jokowi mau kemana Pak? Ini ngantar cucu, ngantar anak dan cucu. Keluar kota. Kondisi secara umum seperti apa Pak? Ya baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya Pak? Gimana? Dalam rangka liburan. Anak-anak, ya ngantar anak.
Pak, kabar PSI gimana Pak? Bisa didaftar nggak Pak? Yang muda-muda aja, saya kira lebih baik yang muda-muda. Artinya udah menyerahkan kepada Mas Kaisang ya Pak ya? Enggak, ke semua kandidat, siapa nanti yang dipilih. Ya. Sudah beri restu ke Mas Kaisang Pak? Ke semuanya, ke semua kandidat, saya kira baik-baik semuanya, muda-muda semuanya saya. Memperhitungkan lagi ke partai lain Pak? Memperhitungkan ke partai lain? Udah, ayo, kasih. Terima kasih, Pak. Oh, ini nggak tahu ini liburannya apa? Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Nayan! Monggo. Iya, monggo, Pak. Terima kasih Pak. Jadi terlihat tadi Jokowi bersama dua cucunya, rupanya anaknya Bobi ya, ditemani istri dan Kahiyang. Istri Bobi masuk ke dalam mobil dan meninggalkan rumahnya tadi ya. Dan Jokowi sebelumnya kepada wartawan dia sempat melayani pertanyaan wartawan, bahkan ada wartawan tadi yang menanyakan soal PSI segala macam ya. Jelas Jokowi tadi menyatakan bahwa dia akan berlibur, bukan dia yang berlibur, dia menemani cucunya berlibur sambil memulihkan kesehatannya. Kalau memulihkan kesehatannya itu berarti yang sudah proses penyembuhan dong ya. Wajah Jokowi tampak tidak ada perubahan, masih seperti ketika dia muncul hari Sabtu lalu ya, masih kelihatan itu bahwa dia sakit, tapi secara fisik dia bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan tadi kan masih melayani pertanyaan wartawan. Jadi benar seperti yang dikatakan oleh ajudannya, ya kalau secara fisik nggak ada persoalan, tapi kulitnya yang bermasalah. Tidak ada penjelasan kemana Jokowi pergi, kan dia tadi hanya menyebut keluar kota. Nah ini kalau pernyataan keluar kota ini bisa macam-macam ya, yang penting pokoknya keluar kota Solo. Apakah kemudian dia perginya ke Jakarta, ke Bali, kemana, ke kota-kota lain atau ke Jogja, bahkan juga ke luar negeri, itu dia bilang nggak salah kalau dia nyebutnya keluar kota. Nah soal ini di kalangan netizen kemudian munculkan spekulasi lagi bahwa Jokowi sesungguhnya sedang pergi berobat. Jadi kalau kemudian berlibur menemani anak cucu itu hanya dalih saja. Tapi kemana Jokowi pergi atau berlibur lah gitu ya seperti yang dia sebutkan ini tidak jelas. Namun saya membaca ini di situs Metro TV disebutkan bahwa Jokowi itu berlibur ke Bali. Tapi Balinya di mana itu juga tidak jelas. Ini kayak gini-gini kita tunggu saja. Nanti netizen biasanya kan gercep ini kalau melihat Jokowi bersama keluarganya berlibur pasti akan banyak muncul foto-fotonya ya. Sejauh ini memang belum ada penjelasan apakah Jokowi itu memang hanya sekedar berlibur atau sekalian berobat atau sebenarnya berobat tapi kemudian covernya yang menemani anak cucunya berlibur. Jokowi yang jelas kemarin tidak menjelaskan kemana dia pergi dan sampai kapan. Saat ini kan memang anak-anak anak-anak yang sekolah ya sedang libur, ditambah dengan long weekend karena peringatan tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah. Sekali lagi selamat tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah. Saya Hersbun Arif. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.